Berbicara mengenai trading, khususnya di pasar forex, kebanyakan trader bergantung pada indikator teknikal dalam menganalisa dan mengenali ketidakseimbangan harga di pasar forex. Teknik analisa lainnya yaitu dengan memantau tren pergerakan harga dengan menggunakan zona supply and demand. Strategi perdagangan ini didasarkan pada teori ekonomi. Ingat bahwa hukum supply dan demand berlaku di semua pasar. Untuk menguasai konsep supply and demand dalam trading forex, trader perlu memiliki cara cerdas untuk mengidentifikasi tren harga pada grafik. Yang mana salah satu caranya adalah dengan menggunakan zona supply dan demand dengan tepat. Bersama saya Aris Nugroho akan menjelaskan konsep supply and demand dalam trading forex. Simak terus video ini sampai selesai. Halo sahabat trader Indonesia, konsep supply dan demand dalam trading forex tidak terlepas dari teori ekonomi mengenai hukum permintaan dan penawaran. Kita akan menerapkan teori ekonomi tersebut ke dalam strategi trading forex menggunakan grafik harga. Artinya, harga dalam grafik akan bergerak terus di antara zona supply dan demand untuk mencari level keseimbangan. Kemampuan trader mengidentifikasi zona ini bisa memberikan keuntungan lebih karena ada potensi kita mengetahui turning point atau pembalikan arah atau disebut reversal, sehingga posisi trading kita berada di area high ataupun di area low. Selain itu, zona ini juga bisa memberikan arahan keberlanjutan tren atau continuation. Konsep ini cukup populer sebagai teknik analisa bagi trader harian atau day trader. Karena ini merupakan zona atau area, maka kita tidak menemukan level tepat atau exact untuk entry, namun lebih tepat menunggu konfirmasi dari aksi harga atau price action yang muncul. Sehingga ini menjadi teknik analisa leading dan bukan lagging. Mari kita satukan pandangan dulu istilah mengenai zona, istilah supply dan demand. Zona artinya sebuah area di mana terjadi sideways harga yang terbentuk sebelum adanya gerakan besar pada price action. Strategi trading SND ini menggunakan price action yang kembali masuk ke dalam zona itu untuk kemudian menentukan kriteria entry dan exit perdagangan kita. Sehingga mengidentifikasi zona ini menjadi sangat penting. Istilah supply biasanya diidentikan dengan seller dan istilah demand diidentikan dengan buyer. Pertama kita bahas zona supply dulu. Apa sih zona supply itu? Zona supply adalah area di mana para trader biasanya melakukan posisi sell. Zona ini berada di atas harga saat ini, tempat di mana ada banyak potensi seller menunggu. Ketika harga menyentuh area ini, order sell yang belum tercapai akan diselesaikan dengan membawa turun harga. Perhatikan grafik berikut ini. Ilustrasi grafik ini menunjukkan harga mencapai area tertentu, menunggu beberapa saat, kemudian kembali turun. Siklus ini akan berulang dengan sendirinya, sehingga semua order yang belum terpenuhi akhirnya dapat diselesaikan. Atau, dengan kata lain, akan berulang hingga potensi seller habis. Kedua, zona demand. Zona demand ini adalah lawan dari zona supply.
yaitu area harga di mana para trader biasanya menempatkan posisi buy. Area ini berada di bawah harga saat ini dan memiliki banyak potensi buyer. Ini berarti zona demand dipenuhi oleh buyer karena banyak order buy di area tersebut. Perhatikan ilustrasi grafik berikut ini. Pada ilustrasi grafik dapat dilihat ada sebuah pergerakan instan ke atas. Hal itu terjadi karena ketika harga melaju naik memasuki zona demand, beberapa order dapat dipenuhi sementara order yang tidak tercapai diserap pasar atau masih pending. Sahabat trader Indonesia, setelah memahami apa itu zona supply dan zona demand, selanjutnya penting untuk mengetahui pola apa saja yang membentuk zona supply dan demand tersebut. Seperti analisa pola harga secara umumnya, zona supply dan demand juga memiliki pola pemilikan dan lanjutan. Mari kita pelajari. Pola reversal atau pembalikan ini secara sederhana merujuk pada indikasi pergerakan tren harga kapan akan berbalik arah. Baik itu pembalikan tren turun atau bearish reversal maupun pembalikan tren naik atau bullish reversal. Indikasi pola pembalikan ini umumnya cukup kuat dan sering diikuti oleh harga. Sedangkan pola continuation atau pola lanjutan atau keberlanjutan ini merujuk pada indikasi pergerakan tren harga kapan akan melanjutkan trennya. Baik itu tren kenaikan atau bullish continuation maupun tren penurunan atau bearish continuation. Indikasi pola lanjutan ini umumnya lemah karena sering kali harga cenderung menembus zona ini. Namun, sebelum masuk lebih jauh bagaimana mengidentifikasi zona supply dan demand, perlu untuk kita ketahui dulu nih, bagaimana struktur pasar yang menjadi inti dari pembentukan zona tersebut. Konsep sederhana dari teori ekonomi mengenai hukum supply dan demand perlu kita ketahui, yaitu ketika demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik. Ketika demand sama dengan supply, maka harga akan sideways atau mencapai keseimbangannya. Yang ketiga, ketika demand lebih kecil dari supply, maka harga akan turun. Ini juga dijelaskan oleh Richard Wyckoff dalam fase pergerakan harga yang terjadi di pasar forex. Ya, metode Wyckoff menamakan 4 fase pergerakan harga, yaitu yang pertama adalah akumulasi, yang kedua adalah markup atau harga naik, yang ketiga distribusi, lalu yang keempat adalah markdown atau harga turun. Nah, berikut ilustrasi 4 fase pergerakan harga metode Wyckoff. Metode Wyckoff pada ilustrasi sebelumnya memberikan kita sebuah struktur pasar yang bisa kita terapkan pada grafik harga. Ini bisa memudahkan kita nantinya dalam mengidentifikasi zona-zona tersebut. Pola reversal, maka struktur pasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu drop base rally.
Struktur ini menunjukkan pergerakan harga yang turun atau drop, lalu membuat base atau sideways untuk kemudian bergerak rally atau harga bergerak naik. Yang kedua, strukturnya adalah rally base drop. Struktur ini menunjukkan pergerakan harga naik atau rally, lalu membuat base untuk kemudian harga bergerak turun atau drop. Berbeda dengan pola continuation, maka struktur pasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, drop base drop. Struktur ini menunjukkan pergerakan harga turun atau drop, lalu membuat base untuk kemudian harga lanjut bergerak turun atau drop lagi. Yang kedua adalah rally base rally. Struktur ini menunjukkan pergerakan harga yang naik atau rally, lalu membuat base untuk kemudian harga berlanjut bergerak naik lagi atau rally lagi. Sahabat trader Indonesia, setelah memahami metode Wyckoff dan struktur pasar, maka langkah berikutnya adalah menemukan zona supply dan demand dengan mengidentifikasi ketidakseimbangan pasar. Nah, bagaimana itu? Ketidakseimbangan pasar itu ditunjukkan pada besarnya pergeseran harga atau pergerakan harga yang searah, ya, baik arah turun atau arah naik, berdasarkan fluktuasi supply dan demand. Begini ilustrasinya. Ketika demand mendominasi supply, maka harga akan naik, diwakili oleh candlestick yang besar berwarna hijau atau bullish. Namun ketika supply mendominasi demand, maka harga akan turun, diwakili oleh candlestick besar berwarna merah atau bearish. Candlestick yang besar pada ilustrasi tadi sebenarnya adalah pergerakan harga yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan pasar. Poin penting yang harus diingat adalah untuk menemukan ketidakseimbangan pasar adalah dengan cara memantau candlestick yang besar, ya, atau istilahnya adalah sebagai extended range candle, istilahnya ERC, extended range candle. Nah, ketika ketidakseimbangan pasar pada grafik sudah dikenali, saatnya kita mengikuti 3 langkah penting berikut untuk mengenali zona supply dan demand. Langkah pertama, temukan harga current atau harga saat ini, ya. Yang pertama, mulai dari harga saat ini pada grafik, kemudian lihat di sisi kiri grafik dan temukan sejumlah besar candlestick baik bergerak naik atau turun. Biasanya zona demand menunjukkan gerakan ke atas, dan begitu juga sebaliknya zona supply menunjukkan pergerakan ke bawah. Langkah kedua, temukan IRC. Tadi apa IRC? Extended Range Candle. Setelah melakukan langkah pertama, saatnya fokus pada sisi kiri grafik untuk menemukan ERC, Extended Range Candle. ERC ini dapat dikenali dengan melihat candlestick dengan body yang panjang dan shadow yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali shadownya. Ya, jadi karakteristik ERC adalah body yang panjang tanpa shadow. Tapi harus diingat, jika ada 2 atau lebih candlestick memiliki ukuran shadow dan body yang sama, nah itu bukanlah ERC. Langkah ketiga atau langkah terakhir yaitu saatnya mengidentifikasi awal pergerakan harga pada grafik. Seperti yang terlihat di grafik pada ilustrasi, harga bergerak naik dengan ukuran candlestick yang kecil, berhenti sebentar, kemudian lanjut naik oleh 3 ERC. Ini adalah awal yang diperlukan untuk membentuk base zona supply. Nah, base ini akan membantu kita menggambar zona supply dan demand.
Nah, sahabat trader Indonesia, melalui pemahaman teori ekonomi mengenai hukum supply dan demand, metode Wyckoff, dan struktur pasar yang mampu kita terapkan pada grafik harga, akhirnya kita dapat mengidentifikasi zona supply dan demand pada grafik harga di pasar forex. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan subscribe channel ini YouTube kami dan nantikan video edukasi kami selanjutnya. Bye.